Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tarwe. Ya, teman-teman pasti sudah banyak ya atau sebagian yang sudah melaksanakan ujian SKB. Nah, teman-teman yang sudah melaksanakan ujian SKB, yang ingin tahu nih cara menghitung mudah, sederhana nilai akhir SK dan SKB kalian, atau yang pengen tahu aku kira-kira lulus nggak ya di tahap integrasi SKD dan SKB ini, itu kalian bisa cek di video sebelumnya teman-teman, karena saya sudah tayangkan kemarin teman-teman. Tayangkan tadi siang kayaknya. Itu cara mudah untuk mendapatkan atau menghitung nilai akhir SK dan SKB teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB nih, nah kesempatan kalian untuk memperbanyak referensi atau memperbanyak bacaan, latihan soal, tryout teman-teman, supaya kalian semakin luas atau semakin terbiasa begitu mengerjakan soal. Yang terpenting adalah manajemen waktu sih ya, karena ketika ujian itu yang diserang adalah mental kita teman-teman ya. Gimana kita menghadapi dengan tenang, sabar, tapi teliti begitu ya teman-teman. Nah, SKB itu tantangannya sebenarnya yaitu tadi teman-teman, ketenangan kita saat ujian seperti itu ya. Kalian harus banyak latihan. Nah, soal-soal yang kami sediakan kan sekarang nih kita bahas tentang case pro. Tahun-tahun lalu kan juga banyak yang keluar tentang case pro, dan tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar case pro. Sekarang ini memang banyak FR yang berterbaran nih teman-teman, tapi saya tidak bisa jamin itu betul, karena tidak setiap orang sih mau memberikan FR-nya dengan secara baik, memang betul-betul yang dia real didapatkan, tidak semua orang. Tapi menurut saya pribadi lebih baik kalian belajar atau sering latihan soal sesuai kisi-kisi permen aja, itu sudah jelas kok, dan sudah sub-subnya sudah jelas sekali yang mereka jelaskan ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soal jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat. Oke, kita langsung ke soalnya. Nyonya R umur 52 tahun datang ke RS dengan keluhan saat ini menstruasi hari keempat. Darah keluar banyak sekali. 1 tahun terakhir menstruasinya tidak teratur dan tidak lancar, sering merasa pusing dan sangat khawatir dengan kondisinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pembalut dengan darah haid. Apakah terapi yang dapat dilakukan oleh perempuan tersebut? A. Kalak, B. Zat besi, C. Fitoestrogen, D. Fitoprogesteron, atau E. Vitamin C. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman, zat besi ya, karena di sini dia banyak sekali mengeluarkan darah. Nah, untuk mengembalikan volume darahnya ya, pemasok darahnya bisa menggunakan dengan zat besi atau sayur-sayuran hijau ya teman-teman. Pasangan suami istri datang ke BPM mengatakan 2 tahun menikah dan belum dikaruniai anak sekali, meskipun rutin melakukan hubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apakah tindakan yang dapat dilakukan bidan? A. Saran adopsi, B. Konseling genetik, C. Memberikan obat hormonal, D. Pemeriksaan vaginal dan sondase uterus, atau E. Konsultasi dengan dokter SPOG. Jawabannya adalah E ya teman-teman, konsultasi dengan dokter SPOG ya. Berdasarkan teori yang ada bahwa pemeriksaan dasar infertilitas terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan analisis sperma. Sebaiknya bidan melakukan rujukan ke SPOG untuk menegakkan diagnosis yang tepat sehingga dapat memutuskan tindakan yang tepat pula. Oke. Nyonya M berusia 50 tahun datang ke bidan mengeluh sudah 1 tahun haidnya tidak teratur. Dalam 3 bulan terakhir terjadi gangguan tidur, merasa panas pada wajah menyebar ke leher dan dada, berkeringat dan jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan HB 12 gram, kemudian tensi 120/80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, dan nadi 88 kali per menit. Bagaimana saran bidan untuk kasus di atas? A. Terapi suli hormon, B. Mengurangi aktivitas, C. Fisioterapi, D. Relaksasi, atau E. Olahraga. Jawabannya adalah A. Terapi suli hormon. Nah,
Penggunaan terapi surya hormon yang mampu memperbaiki pola tidur dan mengurangi gejala hot flashes. Statementnya panas ke dada sampai menyebar ke wajah ya teman-teman ya. Hot flashes. Oke. Nyonya S pernah melahirkan 1 kali berusia 34 tahun. P1A0 datang ke PKM mengatakan mengalami keputihan, mengeluhkan sakit panas di daerah pinggang, perut terasa kembung, nyeri BAK, nyeri daerah simfisis, dan mengatakan suaminya bekerja sebagai supir dan sering keluar kota. Hasil pemeriksaan dalam terdapat nyeri goyang serviks. Apakah asuhan yang diberikan bidan dalam kasus tersebut? A. Pemeriksaan laboratorium. B. Rujukan ke dokter SPOG. C. Memberikan antibiotik. D. Berikan antipiretik. Atau E. Berikan analgetik. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan dalamnya terdapat nyeri goyang, berarti dia mengalami radang panggul ya teman-teman. Nah, dapat disimpulkan pasien mengalami radang panggul tidak ada pengkajian yang mengatakan ibu menggunakan KB/AKDR, sehingga untuk penanganannya yang bisa dilakukan oleh bidan adalah dengan merujuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya Neisseria gonorrhea atau Chlamydia trachomatis. Setelah pemeriksaan lab dan diagnosa ditegakkan, bidan secepatnya memutuskan apakah pasien perlu tindakan hospitalisasi atau rawat jalan. Nyonya U berusia 15 tahun datang ke BPM bersama ibunya mengatakan mual muntah serta belum mendapat haid selama 10 hari. Ibu meminta bidan untuk memberikan obat agar dapat haid. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembesaran payudara, areola menghitam, palpasi abdomen teraba tegang, dan PP test positif. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan terapi hormonal agar haid. B. Memberikan konseling tentang siklus haid. C. Memberikan terapi kontrasepsi darurat. Atau D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan atau informasi tentang risiko aborsi. Jawabannya adalah D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Nah, di sini kan didapatkan pemeriksaannya ya. Nah, keluhannya kan dia mual muntah dan mensnya kan telat 10 hari. Kemudian ketika diperiksa hasilnya ada pembesaran payudara ya. Kemudian tanda-tanda hamil nih ya kan, areola menghitam, palpasi abdomen teraba tegang. Kemudian PP test positif, jadi dia positif hamil ya. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan dengan melakukan pendekatan remaja tersebut mau menjaga kehamilan dengan baik ya. Selain pendampingan melalui konseling juga diberikan asuhan asuhan kehamilan pada remaja tersebut. Nah teman-teman nih, salah satu PHBS ya, ini PHBS dalam rumah tangga ya. Hidup apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya ya. Kategori PHBS rumah tangga nih, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, minimum balita setiap bulan, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali, menggunakan jamet sehat dan tidak merokok ya. Jadi ada 10 kategori. Nah, PHBS ini teman-teman ada PHBS selain PHBS rumah tangga ya, ada PHBS sekolah, PHBS tempat umum, dan PHBS tempat pelayanan kesehatan ya. Kalian sering dibaca-baca ya teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan ini juga keluar ya. Kemudian Nyonya R berusia 50 tahun datang ke poli kandungan mengeluh menstruasi tidak teratur, hanya berupa bercak dan sering merasakan hawa panas menjalar pada wajahnya, pegal-pegal dan sulit mengontrol emosinya. Apakah penyebab kondisi pada kasus tersebut? A. Penurunan FSH dan LH. B. Penurunan progesteron. D. Peningkatan estrogen. D. Peningkatan progesteron. Atau E. Penurunan estrogen. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan teman-teman ya. Jawabannya adalah E ya teman-teman, penurunan estrogen. Nah, penurunan estrogen ini bisa menyebabkan apa teman-teman? Hawa panas menjalar ke wajah, kemudian vagina itu terasa kering, sehingga kalau waktu hubungan juga sakit ya.
Nyonya T berumur 16 tahun datang ke BPM teman ibunya mengeluhkan belum pernah menstruasi setiap bulan. Merasakan nyeri siklik sekitar 5 hari. Hasil pemeriksaan KU baik, muka pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari bawah pusat serta teraba lunak dengan balotemen negatif. Apakah jenis semen pada kasus tersebut? Ya, A. Anularis, B. Imperforata, C. Cribiformis, D. Septate, atau E. Seminularis. Jawabannya adalah B ya teman-teman, himen imperforata atau tertutup. Nah biasanya ketika siklus men atau ketika siklus mennya dia tuh di cervixnya itu teman-teman di bawah warna biru atau keunguan begitu, karena dia kan menampung darah, kan darahnya tidak bisa keluar karena terjadi himen imperforata. Nyonya A berusia 53 tahun datang ke BPM, mengeluh pusing, berkeringat banyak, wajah terasa ada semburan panas, dada terasa berdebar-debar, dan saat melakukan hubungan seksual terasa nyeri. Hormon apakah yang menyebabkan kondisi tersebut? Ya, A. Estrogen naik, gonadotropin naik, B. Estrogen naik, gonadotropin turun, C. Estrogen turun, gonadotropin turun, D. Estrogen turun, gonadotropin naik, E. Progesteron turun, gonadotropin naik. Jawabannya adalah D teman-teman, estrogen turun, gonadotropin naik ya. Jadi penurunan kadar estrogen yang menyebabkan vagina jadi kering sehingga menyelesaikan nyeri saat hubungan seksual karena kurang produksi lendir oleh kelenjar vagina. Juga menyebabkan gangguan vasomotorik yaitu pusing dan dada berdebar-debar, dan peningkatan FSH dan LH yang menyebabkan terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga ibu merasakan gejala berupa panas di bagian wajah. Nyonya Z berusia 35 tahun, P3, datang ke poli kandungan mengatakan saat ini tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi apapun dan mengeluhkan keputihan yang banyak, berbau, berbusa dan berwarna kuning kehijauan. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan vagina mengalami pembengkakan dan terdapat abses kecil serta terdapat banyak sekret. Apakah kuman penyebab kasus tersebut? A. Neisseria gonorrhea, B. Treponema pallidum, C. herpes simplex virus atau trichomonas vaginalis atau chlamydia trachomatis. Jawabannya adalah D ya teman-teman, trichomonas vaginalis. Jadi ini keluhan atau ibu yang dikeluhkan ini itu mengarah ke vaginitis ya, yaitu mengeluh keputihan banyak, bau berbusa, warnanya kuning kehijauan, kemudian terdapat abses kecil dan ada sekretnya, itu vaginitis ya teman-teman, disebabkan oleh organisme Trichomonas vaginalis. Nyonya Z berumur 15 tahun diantar ibunya datang ke BPM. Ibu mengatakan bahwa anaknya di rumah mudah menangis, sering merasa cemas dan mudah frustasi, serta lebih agresif ya. Perubahan apa yang terjadi pada kasus tersebut? A. Intelijensi, B. Fisik, C. Abstrak, D. Adaptasi, atau E. Emosi. Jawabannya adalah E. Emosi ya teman-teman, karena dia merasa cemas, mudah frustasi, serta lebih agresif. Oke teman-teman, demikian dari saya. Intermezzo dulu ya, ini PHBS di fasilitas kesehatan. Kategorinya mencuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih, penggunaan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak mudah sembarangan, dan pemberantasan jentik nyamuk. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa kalian like, share, kemudian kalian komen dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat teman-teman buat videonya. Terus kalian yang masih mencari teman belajar bisa di Sahabat CPNS. Di sini lengkap sekali teman-teman. Ada tryout, latihan soalnya dengan sistem CAT teman-teman. Jadi kalian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal CAT nantinya. Nah, di situ ada Zoom-nya juga teman-teman, materi. Kemudian dimasukkan dalam grup yang teman-teman seperjuangan ya. Kalau kalian minat, jangan lupa kode referral ini kalian gunakan supaya kalian dapat potongan harga. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.